Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MI Miftahul Pengetahuan. Kita sekarang akan membahas tentang Gemini Spark ya untuk pendidikan. Ya, apa itu Gemini Spark? Ya, kalau kita lihat ya dengan Gemini-Gemini lain itu atau AI lain itu sangat berbeda jauh. Ya, Gemini Smart ini adalah agen AI otonom. Ya, jadi cara kerjanya itu proaktif. Ya, dia itu bisa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di latar belakang ini catatannya, tanpa perlu Anda perintahkan setiap saat. Ya, beda dengan AI lain. AI lain kan kalau kita mau sesuatu kita perintahkan dulu. Ya, setiap mau bertindak kan seperti itu. Nah, mampu menjalankan alur kerja kompleks, mengatur jadwal, dan mengelola tugas secara otomatis. Nah, ini perlu dicatat ya, secara otomatis di Google Workspace. Ya, ada Docs, ada Drive, ada Gmail. Ya, anggaplah Spark itu sebagai asisten pribadi sejati yang menangani hal administratif selagi Anda fokus mengajar. Jadi, Bapak Ibu tidak dibebani oleh apa namanya itu keperluan-keperluan yang membutuhkan perintah setiap saat. Tidak ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus mengajar. Nah, apa bedanya AI biasa dengan Gemini Spark? Nah, ini. Nah, fitur utama ya, kalau AI tradisional ya, yang kita sudah biasa bahas ya, dengan Gemini Spark ya. Cara kerjanya, kalau AI kan biasanya reaktif. Ya. Hanya merespon kalau kita beri sesuatu, beri perintah sesuatu langsung mereka jalankan. Nah, setiap kali mau bertindak kan situ ya. Tapi kalau Gemini Spark beda, dia itu proaktif. Ya, kita perintahkan satu kali, dia itu selama seminggu bisa berjalan ya sendiri secara otomatis tanpa kita hadir. Ya, jadi ya lebih tinggi. Ya, konteks dan memorinya itu kalau AI itu yang tradisional terbatas ya, kadang lupa konteks. Ya. Tapi kalau Gemini Spark ini persisten ya, sudah mengingat silabus, rutinitas dan preferensi. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. Lalu kapasitas aksi. AI tradisional ini AI-nya membuat teks gambar atau menjawab pertanyaan, sedangkan Gemini Spark ini mengeksekusi tugas berantai. Nah ini perlu digarisbawahi, berantai lintas aplikasi workspace. Oh, ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru yang beban administrasinya itu eh, banyak ya. Jadi Bapak Ibu sudah diringankan bebannya ya. Ada keluhan buat RBP ini pada waktu ini, pada waktu ini kan sekarang sibuk itu ya. Banyak administrasi yang Bapak Ibu jalankan. Tapi dengan AI ini, Bapak Ibu sudah diringankan ya. Pemicu. Nah, pemicunya ini kan tergantung pada input teks manual dari pengguna kalau AI biasa ya. Sedangkan kalau Gemini Spark itu waktu jadwal atau otomatisasi ini real time meskipun baru datanya itu. Ini misalnya ada email masuk. Nah, kenapa sebagai revolusioner di sini? Karena ini satu otomatisasi tugas, ya, menghemat puluhan jam dari tugas administratif yang berulang setiap minggunya, seperti merangkum email, merekap, ya, presensi atau nilai. Nah, ini sudah eh, sangat-sangat membantu Bapak Ibu, ya, sangat-sangat membantu. Terus di sini ada sangat personal, ya. Jadi Gemini Spark ini bisa diajarkan silabus Anda ini ya. Gaya komunikasi Anda ini sudah komplit. Jadwal kelas dari waktu-waktu untuk hasil yang akurat. Nah ini beda lagi ya. Dengan AI Gemini itu beda lagi ya.
Nah, ini juga ada catatan lagi fokus pada siswa. Ya. Jadi dengan adanya tugas Bapak Ibu administrasi yang bertumpuk itu diringankan ya. Nah, guru ini dapat memaksimalkan interaksi kepada siswa, pembinaan yang real time juga ya. Jadi di sisi lain administrasinya Bapak Ibu diringankan, di sisi lain Bapak Ibu juga lebih leluasa membina siswa. Ini contoh-contohnya ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti sebagai email orang tua ini. Nanti kita praktekkan ya. Ada beberapa, kita pakai satu sampel saja nanti ya. Ada email orang tua contohnya, ya. Ini menerima puluhan email, ya, terkait izin, sakit atau pertanyaan perkembangan siswa. Ya. Jadi Gemini Smart ini memantau email yang dari orang tua tadi. Ya. Jadi secara otomatis Spark ini merangkum lalu masukkan ke data spreadsheet ya. Nah, langsung menyiapkan draft balasan secara otomatis. Itu pun tanpa Bapak Ibu perintah satu-satu atau hadir di dalam aplikasi atau perangkat Bapak Ibu. Oke. Yang dua, asisten RPP otomatis. Di sini perencanaan kelas tanpa diminta. Jadi tugasnya Smart ini membaca file silabus yang ada di Google Drive Anda selama satu semester ya. Dan satu semester hasilnya apa? Setiap hari Minggu malam ini ya. Eh, Spark-nya itu akan nyusun draft RPP yang membuat skut 9 ganda dan menyiapkan rubrik. Jadi Bapak Ibu biasanya sebelum masuk kelas itu sudah ada sudah. Tidak perlu Bapak Ibu buat lagi manual atau mencocokkan lagi, tidak perlu. Jadi sangat-sangat membantu ini ya. Eh, Terus contoh ketiga pemantauan tugas. Ya, jadi di sini ada pelacakan keterlambatan otomatis. Ya, ini Pak Ibu bisa baca juga draft penilaian grading. Ya, ini sudah banyak ya. Lalu kontrol tetap di tangan Anda. Nah, ini ada poin-poin penting bahwa meskipun smart ini otomatis, tapi kendali tetap ada di Bapak Ibu. Seperti persetujuan ya. Jadi persetujuan ini walau AI yang smart ini secara otomatis bertindak sendiri ya. Ya, tapi ya tidak akan jalan tanpa klik persetujuan. Ya, ini kendali penuh dari Bapak Ibu. Ya. Kedua, keamanan ekosistem. Ya, jadi keamanan di sini ketat ya. Beroperasi sepenuhnya di lingkungan Google Workspace ya. Ya, seperti Drive, Docs dan lain sebagainya. Gitu. Yang tertutup ya. Jadi sekolah Bapak Ibu datanya sudah terlindungi, standar keamanan sudah ya. Terus privasi terjamin ya. Ini tentang keamanan di dalamnya lebih komplit ini juga ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Selanjutnya transformasi peran pendidik. Nah ini kita sudah bahas dengan kehadiran Gemini Smart ini ya sudah mengambil puluhan jam beban operasional administrasi dari Bapak Ibu. Ya. Nah, peran guru kini dapat kembali sebetulnya di pembelajaran biar Bapak Ibu lebih fokus mendidik dan mengajar. Ya. Nah, ini gambaran siap berinovasi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita lihat di ininya ya. Kita lihat. Nah, setelah Bapak Ibu ke Gemini ya, bagaimana cara mengaktifkan Google Smart ini ya? Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke Gemini, aplikasi Gemini, buka sidebar ini, ya.
Kemudian di sini ada dua kolom, ya, ada chat, ada Spark. Nah, kebetulan di sini ada beta di sini. Artinya masa percobaan di sini maksudnya adalah eh, khawatir ada bugs, ya, bugs, ada kesalahan atau masih masa uji coba ya. Nanti kalau ada bugs atau kesalahan-kesalahan yang tidak relevan, eh, tidak sesuai, bisa dilaporkan ya. Tapi kita lihat beta ini sudah cukup bagus ya, meskipun beta di sini ya. Ini perkenalkan Gemini Smart ya. Cara kerjanya ini sudah kita bahas tadi, Smart eksperimental. Nah, ini. Jadi meskipun eh, dia meminta izin ya, tapi Gemini Smart ini dapat melakukan tindakan seperti bagian info ya, melakukan pilihan tanpa minta izin terlebih dahulu ya. Jadi tetap kita harus memastikan mengawasinya ya. Seperti hal-hal yang fatal itu jangan dikaitkan seperti ini saran medis, hukum atau keuangan atau bantuan profesional lainnya. Ini sudah dibahas setiap kita melakukan apa eksekusi di semua AI itu secara standarnya, secara wajarnya tidak bisa kita itu meminta saran medis, hukum atau keuangan atau bantuan profesional karena itu melibatkan eh, apa namanya analisis yang lebih komplit ya. Kalau untuk analisis standar ya tidak apa-apa ya. Tapi yang lebih bijaknya itu langsung ke bantuan profesionalnya ya. Oke, kita di sini ada dua tombol, ada lain kali ada gunakan smart, klik gunakan smart. Nah, di sini ada pop up ya. Di sini ada aplikasi yang terhubung. Nah, ini aplikasi yang kita pakai. Ini ada tiga pilih aplikasi. Ini berarti hanya berapa aplikasi. Tapi kalau kita tidak mau menghubungkan, jangan dihubungkan. Tapi kalau saya pilih hubungkan semua. Nah, ini sudah terhubungkan semua YouTube juga. Klik selesai. Oke, di sini sudah kelihatan semuanya. Ada saran rapikan kotak masuk Anda. Berarti kalau disarankan kotak masuk berarti emailnya ini nggak rapi berarti ya. Terus bahas berbagai topik secara mendalam, dapatkan ringkasan berita custom. Oke, kalau di sini lihat aplikasi terhubungnya, ini sudah ada. Ini ada YouTube musik. Saya memang nggak centang karena tidak diperlukan untuk kebutuhan saya. Ya. Tentunya untuk kebutuhan Bapak Ibu ini wajib centang ya. Oke, kontak. Nah ini aplikasi custom di sini. Ya. Konten premium ada. Ya. Keterampilan di sini ada menunya. Ya ada berkreasi dan Gemini. Ini kita bisa bahas nanti di pertemuan datang. Kita di sini untuk sesi pertama ya, untuk video pertama di sini tentang Google Spark. Ini kita hanya memperkenalkan serta memperlihatkan eh, bagaimana fitur-fitur dari Google Spark ini. Ya, untuk tugas di sini menunya apa saja kita lihat. Ya, ada penyiapan deskripsi tugas. Kalau di sini apa sama dengan Gemini lain? Di sini ada tiga menu Mas Yan, ya, upload file, tambahkan dari drive, ada foto, import kode.
Di sini yang terbaru terjadwal perlu input dalam proses selesai. Oke, di sini ada beta ya, masa uji coba. Tapi di sini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Ini kabar bahagia bagi Bapak Ibu yang merasa tugasnya itu berat ya. Oke, nanti kita buat tutorial untuk mengaktifkan beberapa tugas-tugas kita ya. Eh, Nanti kita buatlah ya. Nantikan di channel Miftahul Kebotohan biar Bapak Ibu dan saya sama-sama belajar, upgrade diri, upgrade kualitas diri untuk memajukan lembaga kita masing-masing. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.